selamat datang di Simulasi Tetangga Baik. Kali ini kompak ya. udah biasa ya. Udah episode 6 soalnya. Udah setengah jalan. Iya. Seasonnya udah setengah jalan ya. Hai teman-teman semua, buat yang baru pertama kali nonton kita atau dengerin podcastnya kita, perkenalan dulu kali ya. Ini tuh adalah sebuah podcast isinya 3 perempuan. Ada aku Tama, ada Aku Lintang, hai. Namiti. ada Miti. Kita itu adalah 3 orang yang punya impian untuk menjadi tetangga yang dekat dan baik. Kamu bacain deskripsi. Aku masih selalu ngebayangin ini loh, kalau Karena udah bagus. kita tetanggaan aku bakal ada bawang nggak? Abis di Tama ada gitu. Sama ini contohnya sama di episode 1 juga. Emang iya? Iya. Konsisten. Kita harus tetap konsisten. Nggak berubah kan, berarti bener. Bener impiannya emang bener di situ. By the way, apa kabar guys? Alhamdulillah baik. Baik karena habis makan pecel. Enak. Pecel pincu dekat rumah. Iya. Sebelum makan kita semua lemes banget. Kroyok. Perutku berisik banget tadi. Ya mau mulai hari dengan slow gitu Ya, ya. terus kita ngapain ngobrol, udah stop dulu ngomongnya, makan Makan dulu. dulu, makan dulu. Sekarang karena tenaganya udah mulai keisi, kita mau apa ya? Mau ngobrol-ngobrol ya, mau nanya seminggu ini ngapain aja guys. Aku mau cerita duluan. Iya. Aku seru banget seminggu terakhir sama Moron Mumbles karena kami ngerjain demo yang kemarin sempat udah kami kerjain dikit-dikit gitu tapi belum full, belum secara penuh gitu. Terus sekarang udah ada versi fullnya itu. Jadi Kamu belum denger? belum tahu Belum. dengar. Jadi Aku itu penasaran. seru karena Iya. ngerjain itu sama Gila produktif apa ya? banget. Episode sebelum dia bilang rencana mau ngerjain demo sih. Episode selanjutnya Langsung ya? udah bikin demo ya sih. Seminggu kemudian. Iya. Terus gitu rencananya minggu ini lebih ambisius lagi karena Weh. kita mau nyelesain 6 ya Wan ya. Oh, Keren. Sebelum liburan. Sebelum kelompok kan. Terus kami juga kemarin sama Yabes bikin usaha terbaik kita sih, tapi buat channelnya Moron Mumbles juga bikin breakdown lagu lama, DAW lagu lama itu isinya instrumennya apa aja, terus kenapa pilih itu gitu-gitu. Kami nyoba-nyoba lah bikin konten kayak gitu sama Yabes bertiga itu Seru banget. Nah, seru banget. Kemarin kan udah ada kan yang Awan bikin satu. Tapi iya. yang nonton guys. Iya, Awan jadi pertama bikin satu buat itu percobaan sebelum kita nyoba sama Yabes. Jadi Awan bikin dulu buat Itu sendiri. kontennya bagus banget. Lucu ya. Aku juga suka banget ngeliatinnya. Cocok lah sama Awan. Cocok sama Awan. Iya. Happy deh, masa kita lihat itu ya. Gitu. Tamu kegiatannya apa emang? Kalau aku seminggu ini itu lebih banyak ngapain ya aku ya, persiapan. Kalau misalnya secara musik ya persiapan karena kan mau launching. Jadi masih apa ya, untuk si single ini campaign-nya mau ngapain gitu, siap-siapin itu. Oh, per hari kita syuting ini udah mulai tuh campaign-nya nanti Kan nanti sore. ya nanti sore Hari lah. Hari ini kita tag. Oh, ada di tag. Oke. Iya. Hari apa kami tag? Coba. Coba ada pilihan gandanya enggak? Taruh polling. Ih, seru banget ya. Ya itu lebih banyak kayak gitu. Terus ngapain ya kalau di luar itu ya banyak kan itu ya persiapan buat bermusik. Selain itu ini adalah minggu ketiga bulan Januari. Bulan Januari. Iya ya. Udah Minggu keempat. Januari nggak Astaga kerasa. iya ya, udah mau selesai sih. Iya. jadi Masih ada sih. sampai hari Jumat lagi sih. Sekali lagi karena 5 minggu. Iya, kalau 5 minggu. minggu. Oh iya sih tahu. Iya. Aku berasa banget. Berasa banget 5 minggu kalau ini ya kalau kantoran Iya, emang. kalau kantoran berasa guys. Nah itu banyak ngerjain itu sih di kantor juga. Terus bikin konten juga, konten kemarin karena baru beli lighting.
Oh iya lagi Ih, selamat lighting baru. Kayaknya Ini kita langsung pakai loh. pinjam. Perasaan orang itu Thank you. soalnya setiap kali ada orang tuh aku cerita gitu. Kayak orang banget aku bilang. Bangga banget ya. Ini bangga banget soalnya aku nggak kepikiran gitu loh. Seniat itu gitu, nggak pernah seniat itu. Iya kayak kan kemarin pikirnya bisa di luar, bisa ke kafe Pakai cahaya matahari pakai gitu ya. cahaya matahari. Setelah kemarin kan kita syuting MV sebenarnya. Ya sebelumnya juga ada syuting gini-gini cuma nggak ngepas MV tuh. Iya benar juga ya. Lighting Ngaruh banget ya. Nah mulai dari situ aku nanya-nanya Mas Dika kan. Udah deh terus jadi beli lighting, terus konten. Iya, Itu lucu banget sih. Tama bikin konten Di YouTube ya? Itu format baru gitu buat Tama ya. Coba. Ngobrol panjang sekitar 20-30 menit kali ya. 30 35 apa 37? Oh oke, Iya, 30 menitan. Iya, itu Aku sih. betah banget loh ininya dengerin. Oh ya itu aku berasa panjang banget sih. Ceritain dong, kamu kemarin bilang ke aku itu kamu terinspirasi dari Oh iya, jadi itu kan video terakhir yang aku bikin itu dia ceritanya ngobrol ke kamera sendiri gitu kan. Nah itu aku terinspirasi dari satu video podcast punyanya Rara Sekar dan Ben, kalau nggak salah namanya. Oh dia sama suaminya ya? Iya mereka berdua tuh punya YouTube yang khusus buat ngobrolin, mereka berdua ngobrol-ngobrol lah, kayak mereka ngobrol kan santai di taman gitu, ada Iya di pindah-pindah tempat gitu kan. iya enak banget, terus ada bunyi-bunyi burung, terus aku suka, aku merasa enjoy, kayaknya aku suka deh, aku pengen coba gitu, jadi aku bikin. Rencananya sebenarnya awalnya mau bikinnya pas kita liburan, tapi karena aku nggak sabar jadi aku udah bikin. nyobain duluan. Iya, alasanku Nanti sendiri. bikin lagi. Iya sih betul. Alasanmu sendiri? Alasanku sendiri adalah kan aku pengen ngomongin bahagia nggak 2024 gitu kan, jadi ya udahlah daripada basi gitu. Keburu lama ya kalau nunggu liburan. Iya gitu guys, kayak gitu. Seru banget. Aku semalam aku sama Lintang nontonin kamu di sini Ya, sebelum aku itulah. pulang. Terus kita kayak ih bagus banget Tama ngomongnya. Makasih ya guys supportnya. Tap loh. Aku udah nonton waktu dia posting Rilis, sih. Aku nonton lagi semalam. Nonton lagi. Enggak, Kita aku- nonton kedua. Yang gak aku promosiin kan itu, Iya, aku kayak promosiin ya nggak usah deh. Malu ya. Aku malu. Ya, soalnya main vulnerable kan videonya. Sampai Andia benerin kamera itu udah gak diedit. Langsung aja. Gini dia. Terus lanjut. Oh gini. Iya gitu guys. Gimana? Ini bagus banget. Sebenarnya Sama banget. iya nggak aku apa-apa, soalnya berat karena aku belajar juga kan jadinya. Udah gitu guys. Bagus. Makasih. Itu Kalau aku kegiatan minggu ini aku mau rilis lagi lagu Bukan Seleramu. Versi Teteo. Aku jujur aku mau rilis Bukan Seleramu dengan versi remix kayak gitu. Nggak kepikiran, aku nggak pernah terpikirkan aku akan merilis lagu dengan musik yang unik kayak gitu. Nggak pernah kepikiran, pokoknya nggak pernah jadi goalsku, nggak pernah jadi rencanaku gitu. Pas kemarin tiba-tiba muncul ide itu kayak patut dicoba. Walaupun sebagian diriku kayak apakah aku akan mencoba ini gitu. Tapi sebagian diriku penasaran juga kayak gimana jadinya lagu Bukan Seleramu dengan versi yang kayak gini gitu. Pas dirilis lucu banget lagi. Followersku kayak apa ini? Lengah dikit hidut katanya. Iya aku udah lihat. Bukan lengah dikit midut gitu. Midut lucu banget. Karena Tapi emang gak ada aba-aba rilisnya iya kan. nggak ada apa-apa, Langsung. tiba-tiba aja gitu. Langsung. Terus emang padahal aku juga nggak ada rencana pengen surprise atau apa, nggak ada, kayak ya udah rilis aja. Terus aku seneng deh ini responnya teman-teman yang subscribe aku di YouTube gitu, responnya kayak ih seger gitu. Tiba-tiba aduh katanya, tiba-tiba pinggangku joget. Aku balas lah, jangan dilawan. Balasan-balasan komen memang kadang-kadang mencengangkan. Pokoknya kalau kayak gitu aku, kalau yang thank you di-cut. Tergantung adminnya siapa ya. Dia lagi misal komennya orang tuh kayak gue gokil. Itu kan sebenarnya dia butuh interaksi yang kayak mantep kan. Dikabalasnya thank you. Kalau thank you, api. Api. Sama kalau misalkan iya, kalau balasannya cuma template awan. Kalau balasannya ada itu ada interaksinya baru aku. Adminnya ada 2 guys. Aku pernah tiba-tiba ngerasa kaget kok ada yang bales komentarku lagi. Pas aku scroll,
ih aku nggak ada balas ini. Balasannya kayak wow, thank you guys. Ih, aku banget. Intonasiku gak kayak gitu. Wow, thank you guys. Ih, gak gitu intonasiku. Lucu banget deh. Pokoknya seminggu ini kayaknya aku lagi ke distract itu sih. Iya, itu karena kan waktu mau rilis aku bikin videonya cepet-cepet tuh pas kamu ke rumah. Iya. Aku syuting itu kan. Malamnya itu besoknya ada rilis. Iya, mereka bikin sendiri. Terus pas proses ngedit itu kayak orang gila, HP-nya aku seneng banget ngedit di HP, teman-teman. Aku belum menemukan sih cara nyaman untuk ngedit di laptop tuh kayak mana gitu. Jadi aku ngedit di HP. Nah, HP tuh kayak kan, Mbak, gini ya Mbak ya. Ini kan gede ya Mbak. HP-nya tuh kayak gitu. Aku tuh nggak kuat, kamu nyadar nggak sih Mbak? Terus mana kan videonya kayak menyuruh aku untuk punya banyak editannya gitu. Aku Filter, pengen coba dan itu kan kayak gitu coba-coba dulu kan. Iya, Coba ini betul. cocok atau enggak. Nah, tiap nyoba-nyoba itu dia kayak Gak kuat. gaya berdana kayak gitu. Terus aku stres banget aku taruh dulu HP-nya sambil nunggu. Kocek lagi masih dia kayak gini. Kayak gitulah. Terus tapi makanya akhirnya bisa kerilisnya hampir jam 8 malam Gitu. Oh, aku kemarin nanya tentang kontennya Tama ke kamu karena aku kira kalian tuh rilisnya barengan karena beda sejam kalian tuh rilis. Oh, by the way punya aku tuh nggak ada di dalam agenda. Oh iya. makanya aku baru juga nggak tahu. Gara-gara Kirain kalian lagi barengan. tidak Gitu. Sama pas aku nonton video klipnya itu video lirik lah ya, video lirik yang hipdot, Pixel hipdot. Awan nanya ini siapa yang ngedit gitu. Ini diedit Mas Isak apa gimana? Terus aku ini gayanya Miti sih, nggak mungkin deh ini Mas Isak. Ini kayaknya CapCut deh, template CapCut. Terus aku lihat di storymu kan kamu lagi gitu. Wah itu aku story itu sambil nunggu dia Loading. Iya, berapa kali juga kan aku coba nge-save gara-gara pas nge-save tuh dia nge-hang. Iya. Soalnya handphonemu udah gede ininya banyak Iya. memorinya. Makanya kan dia udah kayak Mbak, kamu bisa ngecek sih nggak sih Mbak gitu, bisa mikir nggak sih Mbak, aku nih udah atau nggak gitu. Nah seminggu ini gara-gara kan aku ya pengen juga lah rilisnya dia si Buxel Hipdut ini tetap aku kontenin juga gitu kan. Jadi paling lagi ke distract itu sih aku seminggu ini mikirin kontennya karena aku ngajak Fanny juga ngontennya gitu, iya, benar. joget-joget. Iya. Lucu banget ada konten Yang berdua yang tukeran style. ya, tukeran Iya. baju, tukeran Itu- gaya. Thank you Van. Itu idenya Fanny tiba-tiba Lucu banget. banget loh. Malam-malam aku lagi ketiduran. Terus pas aku bangun-bangun ngecek HP ada voice note dia. Terus dia bilang, "Mau nggak kalau kita tukeran gaya?" Kata dia. Hehehe. Apa sih? Lucu banget. Mau lah. Boleh di play idenya gak sih bagus voice note-nya? banget. Hah? Iya. Boleh di play gak sih voice note-nya? Aku Boleh. penasaran. Dia kayak ngajakin kamu kayak lu Nonton. Nah ya. Maaf ya Van. Nanti setelah ini kita tanya Fanny ya boleh dimasukin apa enggak? Iya. Kalau enggak apa-apa. Halo Kak Mit, lagi sibuk Nek? Besok bikin konten seru-seruan yuk pakai lagunya Kak Mit yang bukan seleramu. Tapi di kontennya itu kita switch style gitu. Jadi aku pakai stylenya Kak Miti pakai styleku. Ya ampun. Kebayang nggak nyawa aku belum kekumpul ya? Ya Allah Fanny lucu banget kamu. Gitu. Gitu deh. Akhirnya besoknya kita ketemu ngonten deh. Ngontenin itu. Tadinya emang rencananya emang mau ketemu buat ngonten. Tapi lagu yang aku featuring Fanny. Terus tiba-tiba dia ngide itu. Terima kasih tap love. Gitu deh kegiatanku minggu ini. Yeay. Thanks for sharing. Iya, thanks for sharing guys. By the way teman-teman, itu kita mau ngasih tahu nih buat yang nonton atau yang dengerin, kalau misalnya nggak lihat visualnya, kita tuh ada di Spotify. Podcastnya namanya Siniar STB, terus ada di app Simulasi tangga baik.
simulasi tetangga. Siniar sosmednya. Siniar Iya. STB itu adalah sosmednya, Betul. Instagram. Terus YouTube-nya juga simulasi tetangga baik atau @siniar_stb kan. Iya, Terus di Apple dan juga di Spotify itu Yes. juga ada simulasi tetangga baik, bisa dengerin di situ sambil kamu kerja, sambil makan siang, sambil tiduran, sambil Simulasi tetangga baik. Iya. Episode baru tayang setiap hari Sabtu jam 1 siang. siang. Udah bagus belum? Di belakang ada yang ngeliatin. Di depan aja aja. Ada judgesnya. Gimana nih? Iklan dulu guys ya. Dika kayaknya udah. Tadi kita lagi ngomongin tentang beli-beli ya. Iya, tadi kita sempat ngomongin tentang itu. Oke. Nah, ini kan setelah kita iklan lewat. Ini kita mau ngomong, sebenarnya kita berusaha untuk topik kali ini itu gimana caranya supaya nggak gitu serius. Nggak kaku ya? Iya, nggak Nggak kaku. kaku, bener sih kaku Yang sih yang tapi yang kita bisa cerita gitu kan. Pas kita kemarin bahas nge-brainstorm tentang topik ini gitu. Aku juga jadi mikir gitu, aku mau bahas apa ya? Kemarin aku malah serius banget ya mau bahas apa tuh? Sampai kamu kayak gini nih pala judul skripsi lah. Menggabungkan budaya. Kayak penelitian media sosial dengan hubungan gitu. Terus mukanya, oh iya nanti boleh aku catat dulu ya Wan. Sambil gini matanya. Serius banget. Itu kayak apa ya gitu. Soalnya kan kita mau ngobrolin tentang standar kecantikan, iya kan? Terus kayak aku pikir, apa ya? Mungkin yang berhubungan dengan sosial budaya saat ini. Aku gak nyangka kamu bilang itu. Hubungan dengan media sosial yang gitu-gitu tuh loh, yang berat-berat gitu. Sama kan standar kecantikan itu kayak deket banget ya sama ya keseharian kita gitu iya, kan. kita Dan- 3 cewek-cewek yang gini. dan ada orang yang menganggap itu sensitif, ada orang yang mungkin ya udah gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah, ya makanya mungkin itu juga yang bikin kamu kayak gimana ya cara biar kita ngobrolnya ya santai Lebih gitu. santai gitu loh Nggak hari kaku. ini. Iya. Iya. Tadi mau nambahin dikit yang soal standar kecantikan ini kan deket banget dan kita apalagi kita bertiga yang satu perempuan, dua bekerja di dunia entertainment kayak iya. gitu. Itu Aku mau bilang apa coba? Hiburan. Hiburan. aku baru menyadari kali ini gara-gara podcast ini menyadari bahwa gila aku sering nyeletuk kata-kata yang tua banget aja. itu BTW dunia entertainment itu dunia hiburan bukan sih? Ya iya sih, bener tapi sih. Kan entertainment industri itu industri hiburan. Industri hiburan ya Oh, bener iya. sih. Tapi kayak entertain aja lah. Dunia entertainment ya. Ngikutin yang sekarang ya. Soalnya dunia hiburan tuh bisa ditranslate salah juga gitu. Iya gak sih? Ada negatifnya gitu ya. Ada konotasi ya. Karena Ya itulah. Anyway. Anyway ya itu karena ngomongin standar kecantikan. Oh iya, dan juga tuh kan rasanya gitu, apalagi kita cewek-cewek ya, aku nggak tahu kalian ya, kalau aku merasa untuk menjadi sesuatu yang dibahas, maksudnya nggak sesuatu yang biasa kita bahas, dan untuk terbuka gitu kan, apa ya, karena jarang diomongin aja kali ya, jadi tuh sesuatu yang kita susah gitu loh mau memulai Approach-nya topik seperti ini apa? dengan lebih ringan gitu. Justru kebawahnya tuh selalu mungkin karena kepengaruh dengan orang-orang kalau ngomongin kecantikan tuh kayak yang berat-berat gitu. Iya, berat-berat ya. Pasti karena ya emang sebuah topik yang mau nggak mau pasti jadi serius. Iya, jadi Emang serius. mau nggak mau jadi serius. karena berdampingan banget dengan prinsip Iya. masing-masing orang Nah, kan. iya karena ada beda-bedanya itu loh. Jadi standarnya yang mana gitu. Nah, jadi tuh dulu aku mau cerita sedikit lah. Terus terang dari aku kecil atau bahkan sampai SMA gitu ya, sampai keluar Pulau Jawa, bahkan sampai kuliah, aku tuh merasa aku nggak begitu memperhatikan penampilanku gitu. Maksudnya dengan apa yang badan aku pakai, yang penting tuh nyaman gitu loh. Jadi ya biasanya kalau keluar ya suka-suka gua lah gitu, pakai celana
apa sih celana basket itu gitu. Nanti kalau teman-teman lihat tuh di sosmedku dulu ada yang kayak gitu seringannya pakai celana basket, pokoknya ngasal banget gitu. Aku nggak pernah begitu peduli gitu sampai ketika ada satu masa aku punya circle, maksudnya berteman gitulah, mulai berteman. Oh by the way kan aku itu banyakan bertemannya dulu mungkin dengan cowok-cowok ya, karena sukanya main badminton, sukanya main bola basket gitu-gitu. Iya, iya kamu dulu main basket tuh. Iya. Wah. dulu aku termasuk yang tinggi kan untuk SMP gitu. Emang iya? Iya. Keren banget. Tapi habis itu aku berhenti, yang lain tetap numbuh. Iya kan, ini dulu aku juga gak ngerti kenapa pertumbuhanku terhenti. Ini kan ngomongin standar kecantikan kan. Enggak, ini enggak ngomongin standar Nggak, tinggi. Enggak ada. Nyambung tapi standar tinggi juga standar cantik. Iya kan. Itu aku suka main basket, suka main volley, pokoknya outdoor activities gitu loh. Jadi mungkin lebih apa sebutannya ya, lebih tomboy kali, atau banyakannya anak cowok yang suka gitu kan. Orang mungkin kalau cewek agak sedikit berbeda bertemannya. Sampai aku satu hari satu ketika punya circle teman-teman cewek, dan itu pengalaman pertamaku kali ya rasanya punya teman-teman cewek yang kemana-mana perginya bareng dengan deket gitu, tapi lebih dari satu orang. Dulu tuh aku punya sih sahabat SMP cewek, tapi cuma kita berdua doang, dan kita berdua sama-sama buta tentang mau ngapain, style dan lain-lain gitu loh. Lalu di circle ini aku ngeliat teman-temanku ketika kita pergi, sesimpel pergi makan aja dia dandan. Kayak kamu ya Mit ya, kamu juga suka kan pergi laundry aja dandan gitu. Aku teringat temanku itu dulu, dia tuh kayak pergi makan yang cuma sebentar dia rapi gitu. Terus suaminya juga pakai batik gitu, yang rapi-rapi gitu. Terus kita misalnya pergi liburan, dia sehari bisa berapa kali ganti gitu. Aku nanya gitu, kenapa? Aku nanya, tapi dasar aku bertanya adalah karena aku merasa itu bagus gitu loh, style-stylenya enak ya, enak dipandang gitu loh. Terus tapi ya kamu pengen tahu aja alasannya gitu. Iya, ya? aku pengen tahu. Terus dia bilang ya aku suka gitu, karena dia suka. Karena dia ngomong kayak gitu, aku jadi terinspirasi. Iya ya gitu, aku mulai ngeliat badan aku sendiri kan. Aku mulai ngeliat kalau misalnya aku coba-coba gimana. Aku akhirnya mencoba, maksudnya aku menyukai hal itu. Karena aku merasa itu adalah dengan aku ngeliat dia, aku ngerasa dia tuh cantik gitu loh dengan cara. Kamu seneng liatnya. Aku seneng, jadi aku coba, maksudnya dengan gaya yang ya sebisanya aku lah gitu kan. Karena aku masih malu menutup diri untuk kayak nanya-nanya, kamu gimana sih belinya di mana gitu-gitu tuh aku nggak mau gitu, kayak malu aja karena aku merasa aku ketinggalan dengan teman-teman cewekku yang udah ngulik gitu-gituan gitu. Jadi aku coba-coba, ya akhirnya aku seneng. Dan apalagi sekarang kita tuh ada apa ya, dalam tanda kutip mungkin tujuan atau tuntutan untuk ketika kita kan misal mau ngonten atau mau apa kan tentulah nggak ngasal-ngasal. Kalau aku pribadi merasa nggak ngasal ya, pengennya tuh dilihat baik. Aku pun seneng melihatnya gitu loh. Akhirnya ya aku jadi belajar, aku mengerti, dan akhirnya aku juga ada tetapkan sendiri gitu di diri aku, ya aku ada standarnya lah. Ada minimalnya. Ya, ada minimalnya lah. Ya. Nggak kayak aku yang dulu Pakai celana basket. Iya, kalau walaupun sekarang kalau teman-teman lihat kadang-kadang masih ngasal juga ya. Kalau kita keluar mah, iya kadang-kadang masih pakai celana Celana pendek. sembarangan, baju. Tapi nggak sembarangan lah itu. Enggak ya, udah mendingan Mungkin ya. kayak karena sekarang lemarinya kan lebih terkurasi, maksudnya kamu beli-belinya juga udah yang kamu kurasi sendiri gitu loh, Iya. bukan yang cuman seragam basket atau apa kayak gitu kan. Jadi Seragam basket. Dulu aku belinya seragam basket. ke burjo sambil meluk basket. jadi kayak kalau mau kamu pakai apapun yang ada di baju kamu ya bagus aja. Udah Heeh, kurasi terkurasi, sekarang ya, betul. apalagi kayak sama kalian juga kan. Jadinya kita nggak tahu ya, aku rasain ini support system yang saling, ya kita juga jadi belajar satu sama lain. Saling gitu. menginspirasi gitu. Iya ya? nggak sih, saling menginspirasi rasanya. Kalau kamu ketawa gimana Kak? Gimana Tang? Bener. Aku mengiyakan itu sebenarnya ya, dalam hatiku iya, aku merasa ya ini kumpulan pertemanan yang saling menginspirasi, membanggakan. Walaupun agak geter ya kalau ngomongnya ya. Saling bikin makin pengen lebih baik, pengen belajar, banyak belajar gitu. Tapi ya kok
Kok geter ya ngomongnya? Bunga banget ya itu. Iya bunga-bunga. Itu sesuatu yang kita nggak omongin nih maksudnya. Jalan Aku aja ya. paling ringan ngomongin itu ya sama Dika sih. Bilang suka-suka aku lah. Tapi kalau ngomong langsung ke kalian juga agak geter juga sih daguku. Agak bersyukur banget aku. Terus ya juga ya kenapa gue ngomong gitu. Aku yang nyeletuk. Kan aku bilang tua banget aku keluarin kata-kata. Enggak, kau bukan tua. Kau itu didikannya seorang politisi yang sukses. Iya. Ini gara-gara Om Jemi. Pemikiran-pemikirannya. Cara ngomongnya emang kayak gitu. Bagus. Mantap Pak Jimmy, sukses. Lanjut. Siapa Jimmy? Nah kalau misalnya kalian gimana guys gitu, kalian ada nggak sih kayak cerita atau iya nih bener no aku juga dulu kayak gitu tuh gitu, kalau kalian sama Punya badan standar kalian gitu atau ya? ya standar kalian tuh kayak gimana sih? Aku jadi ingat ketika kamu cerita kayak gitu. Aku jadi ingat soal dari dulu aku selalu memperhatikan kalau aku selalu apa ya, selalu aware akan hal-hal yang pakai baju kayak apa, pakai baju kayak ini sama ini cocok apa enggak buat aku sendiri. Terus tapi dulu itu aku seringnya aku jarang banget beli baju karena aku nggak tahu ini karena atau gimana, apa yang satu karena yang lain atau yang lain karena yang satu gitu. Di rumahku kan ada lemari baju banyak banget tuh. Ada kakakku ada 2, adekku ada 3, ibuku, bapakku. Nah aku tuh sering banget buka lemari mereka. Aku pakai baju-baju mereka kayak gitu. Jadi kalau aku kurasi bajunya tuh dari baju-baju keluargaku gitu. Makanya aku jarang beli baju baru juga karena aku merasa lemariku gede banget Nih di selalu sana merasa banyak ya ada gitu ya. Aku selalu nggak merasa kurang ada. kok bisa nih. Nah aku merasa aku punya sense styleku dibangun dari situ, dari semua keluarga aku punya apa, terus aku mix and matchnya gimana nih kayak gitu. Dari situ terus aku juga selalu mengkonsumsi konten fashion gitu dari dulu ya, dari kayak blog dulu kan, dari blog apa YouTube terus Twitter, semuanya pasti aku selalu ngikutin kreator fashion gitu. Emang dari dulu aku selalu ngikutin gitu. Tapi aku sendiri merasa aku tuh nggak yang bukan saklek apa ya namanya, Kamu nggak fashionista menciptakan, banget gitu loh. Aku nggak. Tapi itu dari tontonan dan kebiasaan konsumsi kamu yang ngelihat fashion itu, kamu punya standarnya nggak? Buat dirimu kayak kalau nggak kayak gitu aku nggak cukup nih gitu. Kamu ada standarnya nggak? Maksudnya itu menghasilkan kamu bikin standar di dirimu atau enggak? Enggak, karena ada faktor ini juga. Ada faktor aku dulu nggak tahu kenapa, ini aku belum nemu jawabannya. Nggak tahu kenapa aku dulu ngerasa aku tuh nggak cantik gitu. Maksudnya aku lucu gitu, tapi aku nggak cantik. Jadi aku ketika aku dandan atau misalkan pengen dilihat, aku nggak usah berusaha cantik karena aku nggak akan nyampe sana kayak gitu. Aku tuh bukan yang tipe cewek tuh cantik gitu. Aku bukan tipe cewek cantik, jadi nggak usah usaha ke situ gitu. Nah soal standar itu aku lebih ke ya aku bukan yang cantik, aku kayak agak tomboy gitu. Aku emang pakaiannya apalagi karena aku minjem pakaian keluarga aku kan, yang pasti aku pinjam kan baju-baju yang gombrong kayak gitu-gitu. Kakakku, punya masku, punya bapakku gitu, punya ibuku. Terus itu sih. Jadi aku nggak begitu aku nggak menempatkan diriku itu sama si kreator fashion yang ini kamu konsumsi gitu yang ya? aku konsumsi gitu. Itu aneh Itu juga menarik sih. banget sih. Iya aneh sih. Tapi kamu suka ya, kamu lihat. Iya, ngeliat dan gitu aku ya, bisa kayak oke, ya aku bisa menilai kayak yang ini aku bagus, suka, yang seperti ini aku nggak begitu suka kayak gitu. Tanpa sadar lah, maksudnya suka tanpa sadar aja gitu ya, suka terus di kamu nggak apa-apa, aku tahu apa yang aku ini, kamu juga udah tahu gitu kan. Satu sisi dengan apa sih ya standar yang kamu pengen lah gitu ya, apa dengan badanmu gitu loh untuk make and matchnya. Iya itu aku menetapkan standar di aku itu beda sama yang si kreator ini kayak gitu. Karena aku merasa aku nggak kayak gitu. Tapi nggak tahu, padahal aku suka. Iya. Sekarang kan biasanya kalau orang yang posisinya kayak kamu gitu ya, yang punya lah yang pengen sama dia lihat gitu. gitu, pasti ada
kepantik untuk pengen sama kayak dia gitu, gimana pun caranya gitu. Oh menarik banget. Iya makanya ya ini insight sih, maksudnya aku suka ceritanya lucu ya. Iya Aku lucu juga baru lucu keinget banget itu soal itu. Kamu gimana Mit? Kalau aku dari dulu, walaupun mungkin ya pasti semua teman-temanku tahu lah aku seneng dandan gitu ya, tapi aku nggak sama sekali ngonsumsi apapun yang berhubungan dengan fashion. Justru aku biasanya apa yang ada di kepalaku itu yang ku bikin di bajuku gitu. Dulu waktu belum ada sebutan rework gitu-gitu, ya aku pikir ya karena aku pengen sesuatu yang aku ada di kepalaku tapi nggak ada yang aku bingung mau beli kayak gitu bentuknya di mana, jadi ku edit aja bajuku. Nah aku ngedit baju itu emang udah dari SMP. Itu aku sadar kalau aku pengen sesuatu tapi di tempat yang biasa mamaku beli aku nggak pernah lihat, jadi aku bikin sendiri. Nah aku punya tebakan, aku seneng dandan itu kebentuk juga gara-gara lingkungan. Jadi mama papaku tuh seneng banget dandan. Kayak apalagi papaku ya. Oh iya. Oh mama suka dandan. Oke. Aku ngerasa rambutnya cuma 3 tapi nyisirnya lama banget. 3 lagi. Maksudnya nggak beneran 3 helai tapi lebih ke kayak rambutnya kan pendek banget ya. Kayak Dika lah sekarang kayak gitu misal, lebih pendek lagi dulu. Nah maksudnya itu kan nggak perlu disisir ya, dibentuk aja pakai tangan udah selesai. Tapi papaku tuh dandan lama bener, lebih lama dari mamaku. Oh, wow. Itu bisa di depan kaca gitu ya, kayak habis itu dia cobain dulu semua bajunya. Habis itu nggak ada yang cocok dia balikin lagi. Habis itu dia mikir, oh yang pertama kayaknya dari 20 baju Banyak itu. kayak gitu. Nah jadi mungkin secara nggak langsung aku mencontoh itu ya. Ya. Terus aku sering lihat juga acaranya minggu depan dia udah nyari-nyari dari sekarang gitu-gitu. Nah akhirnya itu yang bikin aku ngerasa oh emang harusnya kayak gitu. Mungkin ya itu bakanku ya. Kamu tapi kayak begitu aku, bertumbuhnya ya. Aku lagi nyocok-nyocokin gitu. Terus kebetulan banget juga di Kota Wabagu itu emang rata-rata dress well gitu. Kayak mau kemana-mana emang seneng dandan. Orang Manado tuh seneng banget dandan, orang Kota Wabagu seneng dandan gitu. Walaupun Manado sama Kota Wabagu beda banget ya selera stylenya. Tapi yang biasa aku lihat emang rata-rata seneng dandan, seneng rapi, seneng kalau kayak aku mau makan ke kantin depan, mandi dulu gitu. Wow. Kayak gitu, jadi di sana tuh emang senengnya proper lah kalau mau kemana-mana pengen rapi gitu. Jadi aku sejauh ini sih ngerasa kebentuknya dari lingkungan duluan gitu. Abis itu aku mencari tasteku gitu. Taste-nya kebentuk ya gara-gara mungkin aku kurang suka yang girly. Tapi karena badanku cenderung kecil, jadi agak waktu dulu tuh kayak yang aku tertarik adalah gombrong-gombrong. Tapi nggak melulu cocok di badanku. Jadi kayak itu yang bikin aku kayak harus ngedit biar gimana cocok sama postur badanku gitu. Tapi tetap aku suka. Itu yang bikin aku dari dulu yang ngulik baju sendiri. Dulu gitu. tuh maksudnya kamu ngedit sendiri tuh kamu ngejahit Potong-potong. atau apa? Oh. Jadi aku potong-potong, abis itu udah aku potong pas di badanku baru ke tukang jahit. Oke. Ya benerin pinggirannya. Oke, Dia iya. coba-coba, kamu coba-coba dulu. Karena kalau langsung ke tukang jahit, dia pasti ngikutin standar yang biasa kan. Benar. Yang biasa potongannya, terus aku bingung jelasinnya. Maksudnya aku nggak ngerti kan potongannya tuh harus banget, gimana. iya. Aku nggak ngerti ngukur, aku nggak ngerti pola. Ya udah yang ada di kepalaku aja. bikin-bikin gitu ya. Lucu banget. Terus itulah sering aku dimarahin sama mamaku. Baju jadi beli mahal-mahal dipotong-potong kataku. Tapi jadi keren kan? Nah, dia baru menyadari itu keren setelah ada TikTok. Oh. Ada istilah rework gitu-gitu ya. Ada istilah. Oh, ini yang dibikin Miti dulu. Abis itu dia ngeklaim, ih Miti udah duluan dari sebelum tren. Payah banget sih mamaku nggak ngerti ya. Dia mikirnya gitu. Terus ya itulah. Itu ininya lah apa dasarnya kenapa aku seneng dandan gitu. Terus perihal standar, aku ngerasa aku punya standar sih untuk diriku sendiri. Aku punya ya minimal aku kayak gimana, terus aku ngerasa aku cukup gitu. Walaupun dengan aku nggak dandan, aku sebenarnya udah sangat menerima diriku sih. Aku udah sangat menerima. Oh aku punya codet di sini.
Oh, yang Keren banget loh ceritmu Iya, itu. di sini. Aku suka banget loh. serius. Terima kasih. Aku punya codet di sini, gigiku di sini ada satu yang miring gitu. Terus mulutku lebar kalau ketawa. Dulu pernah aku kalau ketawa ya harus kututup mulutku karena ganggu banget, lebar banget anjir aku kayak gitu. Tapi sekarang aku udah bisa hai di depan apapun aku kayak orang akan menerima aku kalau aku terima dulu gitu. Jadi aku akhirnya syukurnya punya pemikiran itu sih untuk akhirnya menolong aku keluar dari batasan di pikiranku gitu. Karena waktu aku ngerasa lebar banget mulutku, kok nggak kayak papaku mulutnya bagus banget gitu, mulutnya cakep banget papaku, aku kayak gitu. Kenapa sih aku nggak nurun dari papaku gitu? Ya. Akhirnya pikiran itu jadi bikin aku ngerasa nggak cukup nih, aku harusnya kan mulutnya kecil. Kalau aku mulutnya lebih kecil, aku cantik gitu. Kamu ngelihat ya ada contohnya, ada visualnya. yang kamu pengen. Terus itu menurut aku dampak di diriku nggak enak sih. Akhirnya aku jadi nggak mau senyum, ketemu orang, kayak gini aku ketemu orang, atau nggak aku tutup mulutnya. Kalau itu juga ngaruh di kalau aku foto gitu, aku nggak mau senyum karena aku ngerasa kalau senyum gila bibirku sampai kuping anjir, saking lebarnya kayak Joker. Terus abis itu bikin aku apa ya, yang ngerasa nggak cukup. Tapi akhirnya yang apa? Nge-trigger. Yang nge-trigger kamu untuk menerima fitur-fitur mau apa? Aku kebetulan karena biasanya aku tiap ada rasa yang aku rasain, aku selalu bilang sama papaku kan. Aku kayak coba kalau aku bibirnya kayak gini, coba aku rambutnya lebih lurus, coba aku badannya nggak kayak gini. Itu aku sering ngeluh kan. Nah, mama papaku tuh selalu bilang, kamu butuh dianggap cantik sama siapa? Di mata kita, kamu tuh cakep banget. Terus itu yang lama-lama gara-gara sering banget dibilang, lama-lama aku jadi mikir kalau iya sih aku nggak butuh validasi dari siapa-siapa. Toh yang penting di rumahku ngerasa aku cukup. Ketika mama papaku ngerasa aku cukup, ya harusnya aku juga merasa cukup dong gitu. Iya, Kalau nggak salah berangkatnya dari itu. Iya. Itu jadi bikin aku teringat gitu ya, apa ya, ada beberapa hal di diriku gitu, apa ya, ini kaitannya mungkin hubungan kita dengan badan sendiri gitu ya. Aku merasa ada beberapa fitur yang fitur di badan, bagian-bagian. fitur di badan ini yang perlu beberapa waktu untuk aku terima gitu. Tadi kan kamu cerita ada mulut dan lain-lain. Kalau misalnya di aku tuh, aku punya tanda lahir di muka, which is nggak Yang mana? tuh, kalian bahkan nggak ngeh kan? Di hidung ya, di sebelah itu ya. Sebelah ya, mataku oke. tuh tanda lahirku. Oh, aku kira ya itu noda setelah Kacamata. jerawat atau kacamata. Iya, Iya. masuk akal banget kacamata. Ini adalah tanda lahirku. Oke. Which is nggak Nggak jarang noticeable kan, banget. jarang kan orang yang punya itu. Oh, oke, iya, Tapi iya, aku iya. jadi insecure karena dulu ya, maksudnya dulu aku insecure banget soalnya kok aku di sini gitu, punya orang kok Nggak punya aku begitu di sini, kelihatan. iya nggak kelihatan di Punya aku ketutupan. yang nggak kelihatan kok Iya. punya aku numbuhnya di sini sendiri gitu. Itu satu. Terus aku juga ada struggle pernah dengan rambutku. Ketika dulu awalnya rambut aku tuh lurus, ibuku tuh bilang dulu waktu kecil lurus ya, emang di foto lurus sih, lalu karena dianeh-anehin di salon waktu masih kecil terus jadi megar gitu susah diaturnya. Nah itu sempet aku ngerasa kayak aku insecure. Terus Ini rambut naturalmu teksturnya? enggak, ini di smoothing. Ini di smoothing, oke. Yang kita pernah lihat nggak sih rambut naturalmu? Iya yang kemarin-kemarin Waktu nggak awal di- kenal. Iya yang nggak diapa-apain, ini kan lebih lemes aja kan. Oke. Tapi dia jadinya sekarang tuh lebih megar dan apa ya, mungkin kering kali ya, harus ekstra gitu loh. Itu Kamu tuh bisa lihat di, maaf aku potong dikit Apa-apa. aja sebelum aku lupa, di episode 2 atau 3 itu Tama nggak sempet catokan. ngapa-ngapain tuh. Oke. Iya. Nah kayak gitu. Ya rambut. Lalu sempet juga dulu kalau teman-teman kalian mungkin belum kenal aku punya gingsul. Gingsulku 2. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, tapi itu akhirnya aku memutuskan kenapa nggak gingsul sih sebenarnya karena masalah kesehatan juga. Tapi aku juga sempat nggak mau senyum
nggak mau Malu senyum. kelihatan. Iya Senyum kelihatan. gigi. Iya aku malu gitu. Ada Duanya dua. tuh di sini-sini. Iya, dulu orang bilang ih nggak apa-apa mirip Chelsea Olivia, tapi enggak gitu. nggak mau mirip dia. Kamu nggak tahu aku kalau abis makan berdarah gusinya Iya gitu. berdarah, gusi aku tuh berdarah. Jadi aku Oh. malu mau senyum karena orang tuh kenapa giginya gitu maksudnya ada darah. Selalu berdarah. Oh gitu. Iya aku suka berdarah giginya. Gusinya Sorry. Gusinya gara-gara gingsul itu. Aku nggak tahu tapi mungkin karena nggak rapi, terus gusiku sangat sensitif juga kan. karena ternyata tuh dia gingsulnya di belakang giginya pun ada susunan-susunan. Oh. Jadi yang bikin gusinya jadi sensitif. Iya tumpuk-tumpuk gitu terus kan aku harus sampai dicabut 4 biji giginya gitu-gitu segala macam. Iya banyak banget. 3. Yang keempat mungkin yang paling obvious misalnya teman-temanku semua maksudnya dulu kali ya kita kalau nonton di TV misalnya mau jadi Putri Indonesia atau mau masuk tertentu kan ada standar tingginya tuh. Nah aku tuh dulu nggak pede banget. Kenapa gue nggak tinggi gitu loh? Kenapa gue nggak bisa tumbuh lagi gitu? Padahal waktu sekolah dulu udah bener Sempet paling tinggi. Iya trackingnya udah benar. Terus aku berhenti di saat orang-orang masih naik terus gitu sampai aku sempet tuh sama mamaku cari ini apa dulu tuh sempet tau nggak ada iklan yang kakinya ditarik. Iya, tahu. Boneto. Kakinya ditarik buat ninggiin kan? Iya. Beda. Bukan Pakai itu. alat kan. Tapi aku udah minum itu sih. Emang udah nggak bisa karena gennya kayak gitu di alat. Tapi aku nggak nyampe alat sih. Coba kita memikirkan opsi-opsi itu. Tapi long story short, maksudnya dengan segala apa ya gitu-gitunya aku lah. Yang bikin aku jadinya ngerasa nggak apa-apa. Aman aja kayak misalnya ternyata sekitarnya aku, orang-orang deketnya aku, teman-temannya aku, mereka banyakan nggak ngeh. Banyakan nggak pernah menyinggung itu gitu loh. Lebih Itu nggak jadi batasan untuk kalian temenan kan? Iya nggak ada sama sekali. Yang kritiknya tuh aku sendiri karena aku melihat contoh-contoh yang aku pengen tapi aku nggak bisa gitu. Tadi kan kamu kayak aku nggak apa-apa kok gitu kan. Aku tahu aku maunya lucu gitu karena lucu. Kalau aku tuh kayak aku insecure karena aku nggak bisa kayak gitu dulu. Tapi karena aku ngeliat sekitarku santuy aja, suka ngeh kayak tadi itu aku udah sering banget denger kayak aku kira itu bekas kacamata, aku kira itu apa gitu loh. Jadi aku ngerasa pelan-pelan aku jadi fine aja. Kayak Nggak semua orang merhatiin itu ya iya, ternyata. merhatiin itu ternyata. Dan aku punya teman bahkan yang satu hari aku punya lah gitu, dia tanda lahirnya bahkan setengah muka dan kita seneng-seneng aja berteman sama dia gitu loh. Aku nggak ada masalah sama sekali. Jadi kayak iya ya nggak apa-apa ya gitu. Aku juga merasa ya aku fine, tidak ada orang yang maksudnya kalau ada yang jahat ya itu terserah dia, tapi yang penting lingkungan sekitarku oke gitu loh. Ceritanya aku jadi Iya. Aku nambahin yang kau bilang soal apa kamu ngeliat orang lain punya fitur yang kamu nggak pede juga di dirimu gitu. Aku ingat bagaimana aku benar-benar ingat bagaimana leganya ketika aku udah let go of perasaan menerima itu karena juga setelah itu aku melihat orang lain aku nggak kritikal lagi dan menurut aku itu sangat nggak tahu deh ngelegain di diri kita karena kita jadi nggak ngerasa dalam tanda kutip jahat kali ya, nggak ngeritikin orang lain gitu. Aku jadi aku lega banget, aku nggak lagi ngeliat orang itu sebagai kok dia pakai baju yang kayak gini, kok dia mukanya kayak gini, kok dia badannya kayak gini. Aku nggak ada pikiran gitu lagi dan itu menurut aku melegakan itu banget. enak banget itu kayak udah selesai gitu ya. Udah aman aja gitu kayak Oh ternyata ada urusan lain yang keluar nih dari kepala gitu. Karena kan meringankan kita hati. kalau kita kayak gitu kan tanpa kita sadar sebenarnya kita mikirin orang lain kan jadinya. Dan nguras energi juga kan itu. Dan kayak yang temanku itu kayak aku tuh bahkan tiap ketemu dia tuh ketawa karena bukan ngetawain dia gimana sih, dia emang lucu orangnya, dia juga udah terima, dia tuh lucu. Jadi ya itulah aku juga sama kayak kamu ketika let go udah ini enak. Aku pas kamu bilang itu
kamu masih ingat rasanya ketika kamu udah let go itu, aku jadi nyadar lagi, pas aku sadar kalau aku udah nerima diriku tuh enak banget rasanya, karena aku ternyata nggak tersinggung lagi. Orang mau bilang, luka kenapa tuh mukanya? Oh jagoan, berantem dulu. Padahal ini bukan gara-gara berantem, ini gara-gara kucing yang aku pengen ku peluk. Dia nggak mau, ku paksa. Terus dicakar. Cakar lah aku, sebenarnya 3, tapi yang 2-nya bisa hilang. satu, oke. Nah ini tuh emang dalam banget sih, dia nggak bisa hilang. So kayak, oke. Nah dulu tuh aku, enggak lah, aku nggak walaupun muka aku arogan gini nggak berantem kayak gitulah aku gitu. Aku kayak gitu, kenapa sih aku dibilang berantem mulu sama orang, karena udah sering banget dulu, sering banget ketemu, baru kenalan udah, wih jagoan nih kayaknya, berantem di mana gitu. Dulu aku sempet kayak, kenapa sih dibahas-bahas. Kalau sekarang aku malah nggak ngaruh, karena ya ngomong aja aku udah terima gitu. Dan itu enak banget ketika udah terima, kita nggak perlu ngeluarin energi negatif. Betul, aku jadi ingat juga ketika temanku, ini mungkin biasa ya terjadi kalau di Jakarta ya, lingkungannya masih apa ya namanya, mereka itu kritikal banget deh sama perawakan orang lain gitu. Dan ada orang-orang apa ya, orang-orang yang aku kenal lah di Jakarta, mereka itu kalau ketemu terus ngomongin orang, dia tuh kayak, ngapain sih dia pakai baju itu, dia tuh nggak cocok, badannya tuh kayak gini. So kayak dalam hati, ya udah sih, badan dia. Soalnya kan kita nggak tahu ya, jangan-jangan dia emang ngerasa itu cocok banget. Pas dewasa aku ngerti tentang selera. Dulu aku juga ada di posisi itu, Tang. Kalau misalnya kamu bilang tadi di Jakarta masih kritikal banget, aku ngerasa semua daerah tuh masih ada aja yang kayak gitu, cuman beda aja caranya. Tapi mungkin karena kalau di Kota Bagu juga yang karena semua orang dandan, makanya mereka kayak gitu, sama kayak di Jakarta kan. Semua orang dandan ya gitu. Fashion. Oh iya benar. Nah itu sering banget aku juga, makanya itu juga jadi sifatku dulu. Jadi kayak ngerasa, itu kalau dia harusnya pakai ini deh, biar cocok gitu. Aku ngerasa itu nggak cocok sama dia. Nah walaupun sampai sekarang aku masih bisa tuh menganggap, masih punya tuh pikiran kayak ngelihat orang, aku punya pandangan dia cocok pakai baju apa. Walaupun tapi ya dengan pilihan dia aku nggak merasa itu jelek sih, tapi lebih ke kayak aku punya pandangan dia bakal cocok dia pakai baju apa. Mungkin gara-gara aku emang seneng banget ya, di pikiranku tuh seneng banget styling, aku seneng banget mix and match gitu. Dan lagi diem pun ada orang yang terlintas di kepalaku, ya bisa aja aku mikirin bajunya yang cocok buat dia gitu. Itu emang udah otomatis gitu loh, aku nggak sengaja pun itu suka kejadian di kepalaku gitu. Nah setelah aku mungkin beranjak dewasa, lebih ngerti tentang selera, baru aku mulai, emang selera tuh nggak bisa sama. Makanya kenapa ada sebutan selera ya, gara-gara ternyata kita emang referensi orang beda-beda gitu. Aku jadi kepikiran kayak lucu banget deh kalau kita bertiga bikin konten styling each other gitu. Ganti kita nge-styling teman kita gitu. Lucu sih. Aku mau. Aku panik. Dia yang paling panik. Aku panik. Dia bakal kayak apa? Dandanin lucu sih. Iya, aku soalnya Fanny kemarin. Balik lagi kan sedikit ya. Dia bawa baju pink, aku kaget banget. Aku juga lupa sih bilang kan, Van jangan yang pink ya gitu ya. Terus aku bilang, wah ini pertama kali aku pakai pink di hidupku. Terus dia bilang, emang ya kak, bajuku pink semua. Oke lah kalau gitu. Gitu deh. Aduh tadi aku juga mau ngomong apa? Iya kayaknya kamu mau ngomong sesuatu ya. Iya. Lupa tapi ya. Kita lanjut dulu aja. Cerita yang foto dijelek-jelekin. Oh iya itu tadi nyambung sama yang aku nggak ngerasa dulu itu kamu cantik tapi kamu lucu. Aku lucu. Makanya udahlah aku nggak usah mencoba cantik. Jadi kalau aku foto selalu mukanya aku jelek-jelekin gitu kayak atau kayak gitu-gitu, kayak aneh sekalian gitu loh. Terus teman-teman gitu pasti kayak, Lintang nih pasti mukanya kenapa sih mukanya nggak bisa biasa aja kayak gitu, nggak bisa senyumnya. Aku soalnya ngerasa kalau aku senyum gini tuh kayak
ih nyoba cantik lo ya, ih lo tuh nggak cantik kayak gitu. Dulu aku sering kayak gitu, lo tuh nggak cocok kayak gitu. Sering digituin juga sama temenku. Yang bener, fotonya yang bener. Gara-gara aku gitu-gituin juga. Kayak gitu. Iya. Kali ini yang bener ya. Sekali lagi, yang bener. Nggak pernah ada aku benerin. Malu aku. ya. Cocok soalnya. Tapi itu lucu. Terus iya udah sih sebenarnya. Untung aku mau bilang kayak untung saat itu udah ditemukan ya cara foto kayak gitu. Oh iya. Lagi Apa-apa, kayaknya macam-macam. zaman kita sekolah ya itu yang bebek. Iya, yang gitu-gitu nggak sih dulu? Iya. Awal-awal tuh pada foto. Nah, punya aku kayak Heboh banget pasti kamu kan. Jadi emang ganggu sih. Sekarang ketika aku pikir-pikir lagi emang ganggu sih Lumit gitu. Kayak ini orang udah pada cantik kakinya kan. Aku tutupin. Kamu ganggu orang lain ya. Kayak Tama jadinya. Jadi sambil benerin sambil dilanjut. Itu YouTubeku. Beda channel. Ya udah beda biar channel ya. nggak apa. nggak apa lah ya. Gitu. By the way, kalau misalnya kalian, aku mau nanya ya, kalian tuh seneng gak sih kalau either keluar atau mau ngapa-ngapain tuh menggunakan make up gitu? Kalau misalnya aku ya, kalau aku kayaknya aku baru mulai dengan intens itu di 2024 pakai make upnya terus terang. Jadi waktu di 2023 tuh aku masih di make upin karena aku ngerasa aduh aku nggak bisa gitu, aku nggak ngerti, aku udahlah gitu, aku masih kayak gitu. Tapi karena tertuntut oleh keadaan Kebutuhan daripada tiap kali manggung, tiap kali bayar MUA. iya bayar MUA, Boncos-boncos. iya boncos sana sini, jadi kayak aku ngerasa tunggu dulu aku ngulik aja deh. Tapi lucu banget ya ketika kamu bilang kamu nggak ngerti make up, kamu bukan belajar, tapi kamu meng-hire orang ya. Karena aku ngerasa aku nggak usah nambah bebanku satu gitu. atau bukannya kamu yang kayak nggak usah pakai make up sama sekali gitu. Iya, aku nggak kepikiran. Karena aku mungkin nggak seneng ngeliat aku di occasion tertentu tuh. Aku Nggak juga pakai sadar makeup. dengan pakai makeup tuh aku suka gitu kali ya. Iya, di occasion itu kayak kayaknya kamu lebih cocok misalnya apa kayak gitu yang ada merah-merah dikit, nggak pucat-pucat amat, yang kayak gitu loh. Nah jadi akhirnya aku kayak sebentar belajar dulu. Akhirnya aku mulai nontonin YouTube. Dulu sebenarnya aku tuh suka nonton konten beauty udah lama, tapi tuh aku sama sekali nggak kepikiran buat meniru gitu loh. Aku cuma suka aja denger orang ngobrol Soal itu. sambil make up. Nontonin fashion lah. Iya, Oh, soal iya, fashion. Iya, aku juga nontonin fashion, nontonin make up juga. Iya ya mirip ya. Iya, Tapi dia kan paling nggak suka harus make up tebal-tebal, lu nggak suka? Iya ya. Ya aku nggak kepikiran sama sekali gitu loh mau gitu. Aku ingat salah satu. Oh, ini kan aku ngebahas ini episode 2 kayaknya. Iya. Salah satu alasan aku nggak suka make up tebal adalah kulitku rewel banget. Iya, Sensitif sensitif ya, sensitif banget. Jadi udahlah kalau aku ngomong sama kulitku ya ceritanya ya. Udahlah kalau kamu nggak mau, aku nggak akan kasih. Iya, dandanin ya kamu ya. Terima. Biarin ya. Apa kamu bekas jerawat? Biarin kamera lihat. Iya benar. Sama aku tuh ada ini loh. Aku ada sifat-sifat rebel dalam tanda kutip rebel ketika aku ada sifat-sifat kayak gini. Orang tuh masyarakat itu aturannya kayak gini. Aku nggak mau kayak gitu. Ya kayak gitu. Aku ada kayak gitu-gitunya. Yang sedikit dibanding Aku nggak mau sama. stigma. Jangan nyamain. Aku mau lawan kayak gitu. Ada keras kepalanya. Yang menarik. Jadi aku mau yang sedikit ada gitu. Turunan dari ayam itu. Teman dari bapak kalau katanya awan. Merdeka. Pak katanya awan loh tuh. Iya menarik banget. Itu pas aku belajar. Nah di proses aku belajar itu apa istilahnya? Jadi
Sebenarnya belajar sambil kepepet karena butuh kan. Belajarnya kepepet ya. Iya, jadi mungkin aku nggak tahu kalian ngapa enggak, aku sering fail gitu ketika pergi keluar, ada cemong-cemong apa-apa gitu kan. Itu proses aku lah gitu ya. Iya. Aku lagi mencoba mencari kalimat yang enak tapi Iya emang Kayak ketika lagi ketemu terus kayak oh lagi nyoba makeup lagi nih dia. aku pernah suatu hari pertama kali aku lihat dia pakai eyeshadow warna oranye agak ke pink gitu. Terus tanda jarinya ada. Tanda telunjuk atau tanda jari tengahnya ada di sini. lucu banget. Mana pas makeup nggak ada lightingnya, nggak ada apa. Rasanya gelap. Kamu nggak bilang ke aku jadi nggak ngeh. Coba ketawa juga. Terus aku kayak nggak boleh. Aku mungkin akan bilang nanti pas dia udah nyoba berapa kali gitu. Takutnya kemarin tuh kamu langsung jelek ya. Gitu. Tanda jarinya ada di sini. Ada yang bener bilang kamu habis berantem sampai sini aja. Aku nggak sadar. Jauh-jauh sampai Ya aku masih belajar by the way tapi ya Bang. Tapi ya itu di tengah aku belajar, aku suka gitu aku suka. Yang trigger aku suka adalah karena aku suka pergi ke toko kosmetiknya belanja. Oh kamu suka belanjanya? Akhirnya suka. punya alasan. Aku butuh ini. Iya, aku suka tuh. Bagi aku tuh mirip kayak ke supermarket kayak retail terapi gitu. Iya. Setuju. Kayak kegiatan kita kalau kalau ke supermarket ngeliat-ngeliat aja. Iya, Ngeliat-ngeliat. Keambil. Nyangkut. Jadi aku kayak sekarang sekarang sih masih berproses, tapi aku menikmati itu gitu. Apalagi kan kita kalau ngumpul kan kadang-kadang ada agenda buat ngonten. Tiba-tiba ngonten gitu ya. Iya, ketika enak ya, terus kita jadi itu membuatku lebih semangat. Senang ya. Semangat gitu. Dulu aku sempet nggak mau juga. Salah satu yang bikin aku nggak mau tuh karena kayak ini kamu makeup pasti supaya dilihat sama cowok ya gitu. Tapi di satu sisi waktu itu udah ada dianggap centil. ada centilnya, tapi di satu sisi tuh udah ada yang menyuarakan kayak enggak kok, aku terima diriku. Aku tuh nggak suka dengan perang itu ya, mungkin agak rebel dikit. Nah nggak usah lah gue kayak gitu loh. Jadi kayak aku nggak mau dah dua-duanya melihat kehuru-haraan itu. Nah tapi ya udah sekarang aku jadi suka sih menyiapkan waktu. Dulu ketika mandi aku 5 menit, keluar 5 menit. Aku heran sama orang-orang yang lama. Sekarang kamu lama. Ya jadi iya kan, kalau make up atau dandan kan harus menyiapkan waktu dulu kan. Iya, betul. Untuk bersiap-siap. Nah, itu adalah karena aku merasa buang waktu gitu. Nah, sekarang ternyata aku bisa tuh sambil make up, sambil sambil ngemil sambil nonton enggak nonton sih, nanti comeng. Sambil dengerin lagu. Kayak gitu ya. Ya, aku masih berproses dengan make up, tapi aku bukan yang suka anti jalaninnya gitu loh, bukan yang anti. Aku tahu ketika ada benefit yang aku dapat dari situ, aku jalanin kayak gitu. Kalian gimana guys? Aku penasaran Miti buat pertama kali make up kapan? Aku rutin make up. ngerti make up yang ada bedanya gitu kuliah. Enggak deng. Ya pas nyanyi. sama ya? Sebelumnya aku bukan nggak suka. Aku seneng ngeliat tapi mukaku sensitif banget kan. Dan karena aku nggak bisa make upannya, terus aku ngerasa aku anak kos, aku nggak bisa beli make up. Terus kalau minta ke mamaku kayak aneh aja, alasannya apa gitu. Sedangkan aku juga emang bawaannya nggak segerli itulah untuk aku make upnya habis, nggak kayak gitulah gitu. Jadi itu bikin aku kayak ya udah nggak usah dulu gitu. Dan gara-gara beberapa kali aku pernah kalau ada acara misal nikahan gitu kan di make upin. Nah itu pas abis itu muka aku pasti langsung jerawatan banyak, terus gatel-gatel. Nah itu betul, bikin aku trauma. Aku kayak make up tuh nggak cocok sama aku. Kandungannya berat banget buat kulitku gitu. Sampai kalau ditanya awalnya aku seneng itu dari SMP sebenarnya. Aku seneng pakai eyeliner tapi itu
Pantesan punya bagus nih. Oh dari SMP, bercampur makanya aku bilang pengalaman. pengalaman itu dari SMP. Wah aku udah ngelewatin dibilang Deddy Corbuzier lah, udah dibilang tukang dukun, udah dibilang dulu tuh abis Ojan. Ojan ya benar. Iya gara-gara Awan, kamu dulu juga pakai eyeliner kan? Oh, Ya kan suka. kamu pakai di bawah ya? Apa di mana sih? Cila. Oh itu sekolah enggak? Siapa ya? Nggak Enggak ada, Cela. temen kita enggak ada? Enggak. Cowok. Enggak tahu lah. Enggak Enggak Ada ingat lah aku. yang mana itu? Enggak tahu. Nah, Siapa ya? coba diinget-inget. Penyanyi. Mantanku yang lain? Bisa jadi. Mungkin. Itu dia. Sorry Wan. Oh, Ingat siapa? Ya, udah ketemu. Nah dari dulu seneng banget eyeliner. Terus aku mulai ngerasa, dari dulu juga aku sadar bagian yang paling aku suka di mukaku, mataku. Jadi itu yang sering kutonjolin gitu. Aku seneng maskaraan, seneng eyelineran, tapi nggak bisa pakai bedak gara-gara itu pasti alergi aku, pasti muncul gatel-gatel lah atau lain-lain. Dan selama proses itu aku nyari-nyari juga, aku beli-belilah, misal lagi habis dikirim jajan, aku coba beli tapi yang di Indomaret. Aku beli, cobain, alergi nggak cocok, aku cobain nggak cocok. Terus lama-lama muncul tuh yang Korea-Koreaan, yang orang-orang bisa ngejelasin ini kandungannya ini cocok buat kulit sensitif gitu. Ini itulah Udah lebih aku banyak coba. ilmu ya? Udah lebih banyak ilmu. Terus ya udah deh, jadi aku makin suka gitu. Aku beli terus ketemu yang cocok sama kulitku, puas deh aku. Jadi seneng ya. Terus tadi kan kamu nanya apakah keluar itu ngerasa senang harus make up atau enggak gitu. Sebenarnya aku masih punya pikiran kalau itu butuh banget. Aku butuh untuk aku seneng proper ya, aku seneng rapi, aku seneng kalau ketemu orang tuh aku siap-siap gitu. Tapi bukan berarti aku nggak nerima muka aku tanpa make up. Aku terima juga, aku suka juga. Jadi kadang aku ya mikirnya ya tergantung kebutuhan aja. Misal aku kalau cuman kemana ya, tapi aku tetap pengennya bajunya Bagus ya. nggak pakai baju tidur sih. Tetap ganti baju Kamu gitu. nyinggung saya. Enggak sih, aku nggak bilang itu nggak bagus loh. dia sering pakai baju tidur. Iya, karena aku tapi nggak bilang itu nggak bagus ya. Enggak. Cuman kalau buatmu enggak dulu ya. Kalau Iya. buat aku seneng soalnya. Aku seneng ketika misal ketemu orang, aku puas dengan penampilanku gitu. Sebenarnya itu semua buat diriku sendiri Yes. sih. Ya, Buat diriku penting. sendiri. Gitu deh. Rasa gitu. Apakah menjawab? Iya menjawab. Menjawab. Menarik. Dari kecil. Menarik. Kamu kenal makeup kayak gitu ya. Bintang. Aku nah, kamu senang coba-coba kan? Aku nggak suka coba-coba. Itu emang nggak enak banget sih. Iya Pengaruh kan? dengan Udah beli harus dibuang, itu nggak enak banget sih. Karena itu ya skincare juga kan. Itu kan cocok-cocokan juga kan. Yes, Iya, Dan mungkin lebih, mungkin bukan cocok-cocokan, lebih ke kamu harus tahu ingredients yang cocok buat kamu tuh yang apa aja. Iya. Dan itu kan harus Aku mah- nyoba iya. berarti. Terus nyoba kan beli ya. Sama harus nyari tahu kan kulit kita tuh Iya. apa sih yang dia Udah butuh. satu udah harus beli gitu. Beli banyak lah berarti. Kedua, kulit aku harus mengalami itu semua. Jadi aku kayak daripada aku harus ngelakuin itu, aku berdamai aja lah. Kebayang sih tapi Aku nggak maksudnya. usah. Aku cuman kayak ya kalau ada occasion yang acara formal banget gitu, aku baru make up itu. Mengerti. Aku menganggap. Dengan latar belakang itu. Aku pernah punya pilihan konyol di hidupku. Jadi dari dulu sampai 2016 berarti aku nggak pernah skincarean. Nggak ngerti soalnya. Mungkin kalau kalian ketemu aku dulu emang walaupun suka dandan tuh lebih laki gitu loh. Pusing juga aku nginget-nginget aku dulu kayak amburadul gitu, tapi dandan gitu aneh banget. Nah, tapi nggak suka skincarean, nggak suka. Nah, teman-temanku semuanya tuh skincarean dan berstep-step. Terus waktu itu aku tuh nggak tahu, mungkin karena baru punya pacar, terus aku ngerasa pengen nyuri perhatiannya. Terus aku ngerasa ketika jadi, nah kebetulan mantanku dulu dia mantannya itu semua pada dandan. So aku jadi ngerasa apa dia sebenarnya senengnya yang dandan ya.
karena mungkin dia ketemu aku ya kebetulan aja gitu. Jadi apakah aku dandan? Terus aku lihat teman-temanku sebelum tidur dia skincarean dulu, step by step nunggu ngeresap kayak gini dulu dia. So kayak iya aku juga pengen lah jadi cewek-cewek. Langsung lah aku ke klinik kecantikan. Tanpa ada masalah apapun, nggak ada kenapa-kenapa mukaku, kulit gue nggak kenapa-kenapa. Waktu itu aku masih always with Citra. Ya Allah Citra enak banget kan pakai Citra. Seru banget. Maksudnya Citra. Jadi dulu kan aku masih kayak selalu bersama Citra gitu. Citra paling simple lah. Ya. Itu kan yang ada bling-blingnya itu loh. Gak tahu lagi. Nah, pokoknya itulah. Dari semua yang aku coba Citra paling cocok gitu. Cuci mukanya Pond's kalau nggak salah. Terus apa ya sebutannya itu kayak krimnya gitulah. Itu pun ya gara-gara dia ringan, pakai nggak kenapa-napa gitu. Mukaku pokoknya nggak kenapa-napa lah intinya. Gara-gara aku penasaran, pengen punya kegiatan rutinitas malam-malam tuh ada step by step itu. Cobalah aku ke klinik kecantikan. Langsung aku dikasih sepaket gitu kan. Aku pakai lah itu. Langsung glowing. So aku langsung udah dewasa aku. Udah jadi perempuan aku. Cantiknya. 2 tahun aku pakai. Wih lama banget. Dari 2016 itu awal tahun. Dari klinik ya. Jadi aku anggap 2 tahun lah ya. Sampai ke 2017. Nah 2017 aku tiba-tiba banget timbul di sini 3 biji sejajar. Gatel banget. Bentuknya kayak jerawat batu. Tapi kayak gak hilang-hilang. Terus aku akhirnya ke klinik kecantikan itu. Aku nanya, nah kebetulan aku ngeliat orang-orang sebenarnya ada treatmentnya kan. Nah aku gak pernah, karena aku gak ngerasa ngebutuhin apa-apa kan. Jadi aku gak pernah treatment. Tiba-tiba lah aku disuruh treatment. Bayarnya mahal banget. Terus abis itu ternyata gak sembuh, balik lagi. Dia suruh balik lagi. Abis itu kata dia, oh ternyata kulit kamu udah butuh yang step berikut. Jadi ganti, serangkaiannya diganti. Makin hancur muka aku. Itu aku makanya biasa pakai masker sebelum Covid. Itu gara-gara itu. Tutup ya. Aku pakai masker. Walaupun sebelum itu juga aku emang sering pakai masker sih di jalan gitu. Tapi itu tuh sampai yang di dalam ruangan pun aku pakai masker gara-gara semuka. Dan itu dia sensitif. Kena angin dikit tuh langsung gatel. Ya. Jadi aku pakai itu masker nggak pernah aku lepas kalau di kampus gitu. Wah itu aneh banget loh rasanya. Mana kalau di kampus kan panas ya, keringetan, gatel banget. Itu bikin aku trauma sama skincarean. Akhirnya aku ke dokter kulit, terus dikasih buat netralin. Nah dari situ nggak mau lagi aku lah. Pengen putih, pengen glowing, nggak mau lagi aku. Kurang ajar tuh skincare. Sebel banget aku. Trauma banget aku. Karena kata dokter nggak semua orang punya dapat keberuntungan pas kamu datang ke dokter kulit langsung sembuh. Ya. Ada yang harus ngeluarin racun-racunnya dulu. Jadi aku nggak bisa nentuin kamu dapat yang mana. Coba kamu coba jalanin aja. Mau dapat yang mana gitu. Coba jalanin aja. Sabar gitu. Karena namanya nyembuhin nyembuhin kulit dari hal yang udah dia biasa dapetin. Itu ya ada prosesnya gitu. Wah 4 bulan aku mukanya kayak gitu. Wow. 4 bulan. 4 bulan. Jadi sembuh satu muncul lagi. Sembuh satu selama 4 bulan. Setelah 4 bulan hilang tuh dia. Untung hilangnya. Sudah itu gara-gara physiogel itu. Oh, kan itu emang dia buat netralin kulit kan. Oke deh. Ya. Gini ada yang mau ditambah? Aku cuma pengen nambahin. Iya, makasih ya Miti mengenalkan aku sama physiogel karena aku tadinya kan pakai Cetaphil tuh. Ngobrol mana-mana, sorry. Singkat. Terus habis itu dia kayaknya ganti formula atau gimana, aku nggak cocok banget. Ternyata nggak cocok. Terus jadinya ya udah sekarang aku pakai physiogel karena cuman butuh bersih aja kan gitu. Buat cuci muka tapi nggak sabun kan. Gitu. Dia tuh nggak ada busanya. Sama aku, jadi nggak bikin kering. Iya. Ya itulah. Sebenarnya masih banyak banget yang mau diomongin tapi next time deh. Iya next time ya. Aku cuman ini aja sih tutup terakhir. Sekarang tuh bersyukurnya banyak pengetahuan tentang skincare di luar sana. Iya. Jadi kita bisa lebih belajar lah, nggak buta-buta amat gitu. Tapi juga harus lebih pinter konsumsinya. Betul. Karena banyak yang overclaim. Betul sekali. Buat yang overclaim. Kaget aku kira mau gini. Yang satu gitu. Maksud aku yang overclaim.
yang wajar-wajar aja lah. Yang edukasi. Oke, kita main kartu. Masih ya? banyak yang pengen. Nggak apa-apa ya. Iya, ada satu lagi deh. Iya. Satu lagi. Oke, nggak bisa. Nggak boleh. Hari ini agak Lebih singkat telat. ya. Kita mulainya lebih telat juga. Terus selesainya juga harus lebih cepet. Jadi kita agak buru-buru begini. Iya. Next time kita ngobrol lagi. Iya. Kayaknya Kita masih bisa kok ngobrolin ini lagi nanti. besok-besok kayak ada part 2-nya gitu. Iya. Oke, part 2 aja. Tapi nanti aja kayak 4 episode lagi gitu deh. Iya. Ya nggak sih? Biar nggak bosan ya. Iya. Atau komen di bawah. Gimana Kalian sih? pengen episode berikut ngebahas standar kecantikan lagi atau yang lain dulu kita Iya, bahas? karena kayaknya belum banyak banget dulu Iya, ini. sama sekali. Wah, masih banyak yang main kusuarakan ini. Oke ya. Jelasin dulu kita mau ngapain. Jadi di section ini tuh kita biasanya pilih kartu yang udah disiapkan oleh teman-teman kita di belakang. Lekru 15 kru. Kru kita terus nanti udah, kita ngurang pilih. lagi dari Terus nanti 30. kita akan membahas topik yang ada di dalam kartu ini. Kayak Betul. gitu guys. Apa pertanyaannya? Aku udah Bacakan. pilih. Apa hal konyol atau aneh yang sering kamu lakukan saat tidak ada orang lain di sekitar dan merasa benar-benar bebas untuk menjadi dirimu sendiri? Wah, nih. Panjang pertanyaannya. Nih. Sambil kalian mikir deh. Dika pasti banyak ya Dika. Atau udah nemu? Ya dia konyol soalnya. Konyol. Jadi kalau aku beres-beresku tuh mungkin yang orang-orang tahu segini. Nah, di aslinya diriku lebih dari itu. yang Suka beres-beres. yang kayaknya cuman Dika deh yang ngerti itu. Maksudnya cuman Dika yang tahu itu gitu loh, dan dia udah nggak komplain lagi. Udah Dulu tuh dia pasti beres-beres lagi. Gitu. Ketika aku sendiri, aku jadi ngerasa aku bebas beres-beres kayak manapun bentuknya. Nah, yang orang lain nggak tahu adalah, misal piringku dicuciin, aku cuci lagi. Iya, jadi kita udah belajar lah kalau ke rumah Miti aja. piringnya taruh aja. Daripada ngabisin airnya Miti. Kasian kan, ngabisin air, ngabisin sabun. Kan suka nggak enak disuruh bantu enggak. Nggak usah. Jangan ngerepotin. Dia nyapu itu udah biasa. Orang ngumpul-ngumpul udah bunyi. Iya, jadi lagi rame-rame tuh aku suka tiba-tiba ngeliat misal ada debu gitu yang nggak bisa ketolong, tiba-tiba permisi nggak ada maksud gitu. Jadi aku itu cuci piring yang udah dicuci. Oke. Lintang. Aku penasaran sama pemikiran apa aku ya. Apa ya? Hal yang akan kita lakukan ya ketika nggak ada orang lah ya. Iya, ketika Dan ngerasa bebas buat ngelakuin itu. Nggak tahu deh, ini jawaban yang paling pertama yang muncul di otakku adalah ini karena ada awan sih, tapi bukan nggak ada orang lain banget, bukan aku sendiri banget. Kita kan, kalian punya baby talk gitu nggak sih sama pasangan? Dika punya, aku nggak. Aku sama Awan punya soalnya, ya, jadi suaranya beda kan kalau misalkan kita coba. iya jadi berubah. Dika bilang ini, perempuan lain tuh pada punya loh gayanya atau sebutan panggilan sayang gitu. Kok kamu nggak ada? Kenapa? Kan kamu punya nama. Kan ada sayang. Enggak, maksudnya dinamain tuh loh, kayak kamu kata Dika. Apa ya? Udah lah kata Dika. Bukan cuma sebutan tapi ya Gaya komunikasi gitu ya. Kamu ini ton, iya, nada. Oh ya, kayak iya baby talk itu sih yang ada sama pasangan. Paling itu sih, tapi apa yang lain ya? Mungkin nulis lagu. gimana? Ketika nggak ada orang sama sekali, aku kalau nggak ada Dika lebih suka gitu kan. Itu nggak aneh yang. Itu nggak aneh yang. Itu Oh, ini bagus, aneh ya? Itu bagus. Iya. Ini ada kata aneh. Iya. Oh, pantas lah itu piring itu emang aneh sih. Oke lah kalau gitu. Aku tuh merasa kayaknya lurus. Atau kamu tidur di kamar mandi gitu kan? Bisa aja. Itu aneh kan? baca di kamar mandi. Ih, itu mah banyak orang Iya. sambil pup. Kalau aku nggak ada yang ku inget lagi.
Apa joget sendiri tapi juga kemarin ada lewat konten di HP-ku. Ketika kita masuk toilet terus kita lupa bawa HP, langsung kita ngambil sabun, kita baca ingredientsnya, baca. kita mikir kenapa tuh airnya bisa keluar dari pistol gitu kan. Nah aku kan emang jarang bawa HP, maksudnya sesekali lah kalau bawa HP tuh karena ada sesuatu yang harus aku pantau gitu. Tapi kalau enggak emang aku nggak bawa HP. Nah kegiatan gue kayak gitu emang. Aku lihat ngebaca plafonnya, kalau aku bikin sendiri kayak mana gitu. Astaga. Kalau aku pikirin, iya apalagi yang bisa aku pikirin misalkan buat STB, buat malam-malam. Ih gila produktif banget. Aku bikin kayak mana nih, tukang bikin itunya plafonnya. Tapi itu jadi tempat kontemplasi yang bagus emang kalau misalkan nggak bawa toilet. Iya. Kalau mau memikirkan plafon itu kan kamu mungkin jadi punya ilmu baru ya. Nggak tahu. Keluar. Kenapa aku inget karena tadi barusan aku ke toilet. Kamu mikir tuh. Jadi aku kan jongkok terus aku itu biasanya kan aku kelihatan tuh lubang yang dari bak kamu. Iya. Itu kan tempat keluar air. Nah tadi aku nggak kelihatan. Ih udah nggak ada. Terus aku mikir kok bisa-bisanya ditutup sama lintengawan. Di semen lagi. Aku mikirnya kayak gitu karena hilang. Aku nggak lihat. Kayak mana dia beresinnya nanti bersihinnya. Terus kan gara-gara airnya makin lama makin penuh, ngucur, keluarlah air. Ada. Udah cuma gitu aja. Ya gitu aja karena sikat kan tipis doang. Kalau check out Shopee aneh enggak ya. Enggak itu mah enak. Lagi sendirian kan bebas jadi diri sendiri. Iya. Bebas nggak perlu nanya ya. Itu kesempatan nah. Mungkin karena Iya, kita itu udah lumayan juga ya, lumayan dalam tanda kutip dewasa dan merasa ya kita Nggak ada udah yang bebas aneh. aja, kita udah bebas aja melakukan apa-apa gitu. Jadi enggak Ada orang, nggak ada orang, ya itulah yang kita lakukan itu gitu. Tapi gara-gara kalau aku cuci piringnya lagi, aku takut orangnya tersinggung, jadi aku tunggu semua pulang dulu. Kalau mamanya Dika, aku tunggu mamanya Dika tidur dulu, baru aku cuci lagi piringnya. Terus kayak gini dia. Iya, dicium. nyium amisnya. Masih amis. Sampai sini ya teman-teman buat episode kita kali ini. Sampai ketemu episode lagi. Bye bye. Singkat banget. Durasi daripada Terima kasih terima teman-teman kasih sudah sudah nonton. menonton. Makasih udah nonton Jangan ya. lupa ya selalu tungguin episode dari Simulasi Tetangga Baik setiap hari Sabtu jam 1 siang. Komen. Bisa kamu temukan di YouTube Simulasi Tetangga Baik, bisa temukan di Spotify, bisa di Apple Podcast, bisa juga di sosmed kami Siniar STB. Sampai Oke. jumpa minggu depan. Bye. Singkat banget ya, maaf ya guys. Gak apa guys. Yuk. Jam 21 loh ini. Lumayan.